Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Penguasa Misteri Bab 96, Tebakan Dali. Menjelang sore hari berikutnya, Klein sudah pulih sepenuhnya dari tanda-tanda kelelahan. Ia melangkah masuk ke perusahaan keamanan Blackton dengan langkah mantap. Selamat pagi, Klein. Cuaca hari ini sangat sejuk dan indah. Aku tak sabar untuk menyantap hidangan malam ini. Rosanne yang mengenakan gaun hijau muda menyambutnya dengan senyuman dari balik meja resepsionis. Klein sengaja menyentuh perutnya dan berkata, "Nona Rosanne, Anda seharusnya tidak membicarakan hal itu pagi-pagi sekali. Saya sudah muak dengan misi hari ini yang belum juga tiba. Saya hanya berharap malam ini tiba lebih cepat." "Saya juga," Rosanne terkekeh. Dia menoleh ke kiri dan kanan, lalu memberi isyarat agar Klein mendekat. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Saya bertemu Nyonya Dali tadi." "Perantara roh, Nyonya Dali?" tanya Klein dengan heran. Medium roh paling terkenal dari daerah Awa telah tinggal di pelabuhan Enmat selama ini, dan letaknya tidak jauh dari Tingen. "Ya," Rosanne mengangguk tegas dan berkata, "tapi, dia sudah pergi." "Ah, dia adalah beyonder idamanku. Jika aku menjadi spirit medium, aku akan meninggalkan Tingen dan berkelana ke seluruh dunia sendirian. Ke Intis, ke Feysak, ke Venapoter, ke benua selatan, ke padang rumput yang luas, hutan primitif, dan dataran yang tertutup salju. Nona, ketahuilah peraturan Night Talks." Klein menggelengkan kepalanya karena geli. Bahkan Nyonya Dali harus mengajukan permohonan dan memperoleh izin untuk meninggalkan pelabuhan Enmat. "Aku tahu itu, tapi kau tidak bisa begitu saja mengingatkanku tentang hal itu sekarang dan menghancurkan mimpiku," kata Rosanne kesal. "Sebenarnya, aku tidak akan pernah menjadi beyonder. Itu terlalu berbahaya. Aku tahu kapan aku akan mati karena tembakan tiba-tiba. Dari apa yang kulihat, beyonder pada dasarnya adalah orang-orang yang mengubah diri mereka menjadi monster untuk melawan monster. Uskup Agung Canis mengatakan bahwa kami adalah penjaga, tetapi juga sekelompok orang malang yang terus-menerus berjuang melawan ancaman dan kegilaan," jawab Klein sambil mendesah. Kutipan itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Untuk melawan jurang, kita harus menahan kerusakan yang ada di jurang. Keduanya terdiam serempak. Rosanne adalah orang pertama yang memecah keheningan saat dia mengerutkan bibirnya ke arah sekat dan berkata, "Kapten ingin kau menemuinya saat kau tiba." "Baiklah." Sambil memegang topi dan tongkat di tangannya, Klein melewati sekat dan memasuki kantor Dun setelah mengetuk pintu. Seorang pria parubaya dengan mata abu-abu yang dalam dan tenang serta garis rambut yang tinggi meletakkan cangkir kopinya dan berkata sambil tersenyum, "Dali ada di sini." "Tidak bisa dikatakan aku terkejut. Rosanne baru saja memberitahuku," jawab Klein sambil tersenyum. Dun tidak mempermasalahkan humornya namun mendesah. "Dali baru saja dipindahkan ke Keuskupan Beklun, yang merupakan kota tersibuk dan terpadat di dunia. Mereka memiliki populasi beyonder tertinggi dan peluang terbanyak. Dia memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi uskup agung atau diakon senior daripada saya." "Kenapa?" Klein bertanya dengan rasa ingin tahu sambil duduk. Dun berpikir selama hampir 20 detik sebelum menjawab. Dia memiliki bakat unik dalam menguasai dan memanfaatkan ramuan sekuens. "Saya telah menyebutkan aturan internal Night Talks sebelumnya. Jika Anda ingin mengonsumsi ramuan berikutnya dalam sekuens, Anda harus menunggu 3 tahun dan menjalani pemeriksaan ketat untuk mencegah hilangnya kendali. Namun biasanya, 3 tahun jauh dari cukup. Saya menghabiskan 3 tahun untuk beralih dari Sleepless menjadi Midnight Put.
Butuh waktu 9 tahun bagi saya untuk beralih dari Midnight Put menjadi Nigma, 9 tahun penuh. Dan untuk beralih dari Nigma ke Sequence 6, saya telah menghabiskan waktu 3 tahun. Saya tidak tahu berapa tahun lagi yang saya butuhkan. Ketika tubuh kita menua dan energi kita mulai menurun, bahkan jika kita berhasil mengatasi bahaya laten, kita tidak boleh mencoba untuk maju lagi. Ini karena risiko kehilangan kendali pada saat itu sangat tinggi sehingga tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko. Adapun Dali dan aku, kami berbeda dari kebanyakan Beyonder. Setelah dia menjadi corpse collector, dia menyerahkan aplikasi khusus setelah hanya 1 tahun. Dia berharap untuk segera mengonsumsi ramuan lanjutan. Yang mengejutkan semua orang adalah dia benar-benar lulus ujian yang lebih ketat dan memperoleh ramuan Gravedigel. Hanya butuh 1 tahun lagi baginya untuk berubah dari penggali kubur menjadi medium roh. Tahun ini akan menjadi tahun kelimanya sebagai Beyonder. Dia baru berusia 24 tahun ini, cukup muda untuk memiliki banyak kesempatan di depannya. Di permukaan, dia adalah medium roh paling terkenal di Awa County, tetapi dia benar-benar seorang medium roh yang sebenarnya. Bukankah itu akting? Old Neil rupanya telah menyebutkan bahwa Madame Dali memiliki kecenderungan yang sama. Klein merasa bahwa dia telah memahami alasan utama Madame Dali naik pangkat dengan cepat. Kapten, kau juga masih cukup muda. Kau baru berusia 30-an. Klein menghibur Dun, tetapi menambahkan dalam hatinya, hanya saja ingatanmu tidak begitu bagus. Dun menyesap kopinya. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Mengapa kau tidak bertanya pada Madame Dali tentang metodenya menguasai dan memanfaatkan ramuan Sequence? Klein bertanya dengan sengaja. Dun meletakkan cangkir kopinya dan memijat pelipisnya sambil berbicara. Dia menyuruhku menjadi mimpi buruk yang sebenarnya. Aku tidak tahu apa artinya. Mainkan peran mimpi buruk. Wah, mimpi buruk kedengarannya menyeramkan. Klein mengerutkan alisnya dan terdiam sejenak. Lalu Dun mengeluarkan pipa rokoknya dan mengendusnya. Dali dan aku mendiskusikan kemungkinan ramuan lanjutan Sir adalah clown. Dengan asumsi bahwa anggota Sir tidak berbohong kepadamu, dia mengemukakan hipotesis yang menarik. Hipotesis apa? Klein bertanya tergesa-gesa, matanya berbinar. Dia pernah menggunakan metode ramalan untuk menentukan apakah clown adalah ramuan lanjutan dari Sir. Jawaban yang diterimanya samar-samar, tetapi tampaknya mendekati konfirmasi. Mata abu-abu Dun yang dalam dan tenang menyapu pandangannya ke arahnya sementara dia berkata sambil berpikir, jalur urutan yang normal berjalan secara bertahap. Mereka maju menurut kesamaan tertentu. Misalnya, Sleepless, Midnight Put, dan Nigma semuanya jelas terkait dengan kegelapan malam, serta tidur yang damai dan ketenangan yang dihasilkan dari tidur. Dapat dibayangkan bahwa setiap urutan berikutnya akan memiliki sifat yang identik, hanya dengan kekuatan yang lebih besar dan cakupan yang lebih luas. Mereka mungkin terkait dengan rahasia, bencana, kengerian, bulan merah, Del. Jalur urutan tertentu tampak tidak berhubungan, tetapi ketika kita menganalisisnya secara terperinci, kita masih dapat menemukan kesamaan, seperti assassin dan instigator. Kesamaan yang tersirat di antaranya adalah membawa malapetaka, rasa sakit, kesedihan, dan keputusasaan bagi orang-orang. Oleh karena itu, urutan berikutnya harus mematuhi pola ini. Klein memperhatikan dengan seksama dan bertanya secara proaktif, tapi Sir dan Clown tidak memiliki hubungan seperti itu? Ya. Dun mengangguk dan berkata, Dali yakin bahwa mungkin ada jalur urutan yang memiliki hubungan jenis lain. Lagi pula, masih banyak yang belum kita ketahui. Dia berhenti sejenak sebelum berkata,
Dali mengatakan bahwa, dalam jalur semacam ini, ramuan urutan rendah hingga menengah masing-masing akan memberikan Beyonder kemampuan yang tampaknya benar-benar baru dan tidak berhubungan dengan yang lain. Ketika Beyonder mencapai titik perubahan kualitatif, kemampuan ini akan bercampur menjadi pekerjaan yang luar biasa kuat yang mencakup semuanya. Dengan kata lain, jalur tersebut tidak maju selangkah demi selangkah, melainkan merupakan hubungan pembedahan dan kombinasi. Klein mendengarkan dengan saksama, tetapi ia merasa tersesat. Dun mengangkat tangan kanannya dan berkata, jalur urutan normal berkembang sedikit demi sedikit, seperti anak yang tumbuh dewasa. Anak yang sedang tumbuh menjadi lebih tinggi, lebih kuat, lebih berat, dan lebih dewasa sejak usia muda. Sementara jalur urutan khusus lebih seperti. Setelah mengatakan ini, Dun mengangkat ibu jarinya. Ini adalah urutan 9. Lalu, dia mengangkat jari telunjuknya. Ini adalah urutan 8. Kemudian, dia secara bertahap mengangkat sisa jarinya. Setiap jari bersifat independen, dan tampaknya tidak berhubungan dengan jari lainnya. Namun pada akhirnya, ketika dia mengucapkan kata akhir, Dun mengepalkan jari-jarinya erat-erat. Sekarang aku mengerti. Klein tiba-tiba tercerahkan. Ia setuju dengan tebakan Lady Dali dan metafora sang kapten. Mungkin begitulah adanya, dia mengangguk sambil berpikir keras. Badut urutan 8 dan pelihat urutan 9 benar-benar berbeda dan memiliki kemampuan yang sama sekali baru. Dan menurut deskripsi dari Intelligent Nighthawks, badut urutan 7 dan urutan 8 yang sesuai juga tidak memiliki kesamaan apapun. Klein terdiam beberapa saat sebelum dengan penasaran melanjutkan. Pada tahap manakah kemampuan-kemampuan yang berbeda itu akan bergabung untuk membentuk perubahan kualitatif? Dun menyeruput kopinya lagi dan tertawa kecil. Dali dan aku menebak urutan 4. Kenapa? Klein bertanya dengan cepat. Karena menurut cara gereja mengkategorikan urutan 4 adalah titik awal dari urutan yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa hanya dengan mencapai level seperti itu akan menghasilkan perubahan kualitatif dalam vitalitas dan energi. Di zaman kuno, Beyonder urutan 4 memenuhi syarat untuk disebut dewa setengah di zaman keempat. Sayang sekali Beyonder seperti itu sangat langka di era ini, kata Dun dengan sedih. Jika urutan 4 hingga urutan 1 adalah Beyonder urutan tinggi, lalu siapa Beyonder urutan rendah? Klein bertanya dengan penuh minat. Urutan 9 hingga 7 dianggap sebagai urutan rendah 1000 tahun yang lalu. Namun, dalam beberapa abad terakhir, jumlah Beyonder hanya sedikit dan setiap gereja telah mendaftarkan urutan 7 sebagai urutan tengah. Dun tertawa dengan nada meremehkan. Urutan 9 dan urutan 8 adalah urutan rendah. Kemudian, urutan 7 hingga 5 adalah urutan tengah. Terakhir, urutan 4 dan di atasnya adalah urutan tinggi. Klein mengulang dalam benaknya dan tak pelak lagi merasakan kerinduan akan hal itu. Kaisar Roselle merupakan seorang Beyonder urutan tinggi. Namun, semakin tinggi urutannya, semakin besar pula risiko kehilangan kendali. Klein berpikir dalam hati sambil ketakutan. Dia bertanya dengan nada yang tampak santai, apa nama ramuan urutan 4 untuk gereja Dewi? Sebenarnya, saya tidak yakin. Izin keamanan saya tidak cukup tinggi untuk mengetahui informasi itu. Saya akan dapat membacanya saat saya menjadi uskup dioses atau diaken Nighthawks. Dun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Faktanya, setidaknya setengah dari 13 uskup agung gereja dan 9 diaken senior di puncak hierarki gereja berada di bawah urutan 4. Itu hanya saya yang optimis.
Uskup Agung Inche Zangwil, yang menjadi buronan, kehilangan kendali saat ia mencoba untuk maju ke urutan 4. Orang yang mencuri artefak tersegel, 008. Ramuannya rupanya disebut Gatekeeper. Klein berpikir dan menyelidiki, apakah Sleepless Sequence 5 adalah Gatekeeper? Tidak, itu ada di jalur spirit medium. Kau akan diizinkan mengakses informasi itu saat kau mencapai Sequence 7 dan menjadi Bishop atau Kapten tim Nighthawks. Gatekeeper adalah urutan kelima dari jalur spirit medium. Apakah itu berarti ia mengawasi gerbang menuju neraka? Atau mengawasi gerbang menuju dunia roh? Tebak Klein. Baiklah, pergilah ke Old Neil dan lanjutkan studimu. Dun tersenyum dan berkata, jangan lupa makan malam-malam ini di Old Will's Restaurant. Reservasi sudah dibuat. Aku akan memperkenalkanmu kepada anggota Nighthawks lainnya secara resmi. Baiklah, aku sudah menyiapkan uangnya. Klein memaksakan senyum. Tidak perlu. Apa kau lupa kalau kita punya bonus tambahan? Bagian tentang kau menyelesaikan misi yang ditugaskan. Dun melambaikan tangan. Klein tertegun sejenak sebelum menjawab dengan senyum lebar, baiklah, Kapten. Ia berbalik dan melangkah menuju pintu sambil menghitung dalam hati, 3, 2, 1. Kenapa Kapten tidak memanggilku kembali? Klein mengulur waktu yang lama untuk mengatakan satu, hanya untuk terkejut bahwa Kapten Dun Smith tidak lupa menambahkan apapun. Sebuah keajaiban. Di gudang senjata, Neil tua mencuri pandang ke arah Klein yang sedang dalam suasana hati yang baik. Jangan terobsesi dengan makan malam-malam ini. Masih banyak hal yang harus kamu pelajari, seperti sihir ritual, Hermes kuno, Dragonish, Elfish, dan masih banyak lagi. Ya, setiap sore selain hari liburmu, kamu harus menjalani setidaknya 2 jam latihan tempur dengan seorang instruktur. Latihan tempur? Kapten tidak menyebutkannya. Klein terkejut. Neil tua mengangguk dan tidak ragu menjawab, dia lupa. Penguasa misteri bab 97, Guru Tempur. Pada pukul 2 siang, di luar sebuah bangunan sederhana berlantai 2 yang rusak di pinggiran Northborough. Klein, yang mengenakan seragam inspektur masa percobaannya, melihat ke taman yang dipenuhi rumput liar dan tanaman merambat yang merambat ke dinding. Dia menoleh karena terkejut. Instruktur tempurku tinggal di sini? Bukankah seniman tempur yang dipilih oleh Nighthawks seharusnya luar biasa? Leonard Mitchell, yang telah memandu Klein ke sana, mencibir dan berkata, jangan remehkan Tuan Gawain karena lingkungan tempat tinggalnya. Meskipun ia tidak pernah dianugerahi gelar bangsawan, ia adalah seorang ksatria sejati di masa lalu. Setelah mengatakan itu, Nighthawk yang puitis, yang mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam, dan sepatu bot kulit tanpa kancing, tiba-tiba merasa melankolis. Ia aktif selama era kesatria yang memudar. Para prajurit yang mengenakan baju zirah akan menyerbu barisan musuh meskipun ada tembakan dan meriam, menghancurkan musuh-musuh mereka dan mendefinisikan ulang garis pertempuran. Namun sayang, mereka segera bertemu dengan penemuan senjata uap bertekanan tinggi dan senapan mesin 6 laras. Sejak saat itu, para kesatria harus mundur secara bertahap. Tuan Gawain mengalami nasib yang sama. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Ordo Ksatria Awa menghadapi persenjataan paling canggih dari pasukan Republik Intis. Setiap kali aku mengingatnya, rasanya seperti aku menyentuh tumpukan debu sejarah. Penyair dalam diriku tergerak ketika memikirkan takdir yang tidak dapat diubah dan sudah ditakdirkan ini. Tetapi sayang, aku tidak tahu bagaimana cara menulis puisi, lalu apa gunanya bicara banyak? Klein berpura-pura tidak menyadari penghinaan diri Leonard dan memberikan saran serius.
Teman kuliahku pernah mengatakan padaku bahwa menulis puisi membutuhkan bakat tertentu. Sebaiknya kau mulai dengan membaca antologi puisi klasik kerajaan Lon. Suasana hati Leonard berubah tiba-tiba. Ia menjawab dengan nada riang, "Saya membeli buku itu sejak lama, begitu pula judul-judul lainnya, seperti puisi-puisi pilihan Kaisar Roselle. Saya akan bekerja keras untuk menjadi penyair tengah malam sejati, Tuan Pelihat." "Apakah dia mengisyaratkan metode akting?" Klein menjawab, seolah-olah dia tidak bisa memahaminya. "Kamu tetap butuh buku tata bahasa." "Baiklah, mari kita masuk." Leonard mengulurkan tangannya dan mendorong gerbang logam yang setengah tertutup itu. Mereka berdua kemudian mengikuti jalan setapak menuju rumah itu. Mereka masih agak jauh dari rumah ketika Klein melihat seorang pria tinggi berjalan keluar dari balik pintu utama. Rambutnya pirang pendek, alisnya sudah ditumbuhi rambut putih. Wajahnya tampak seperti sudah rusak karena usia, kerutannya terukir dalam di wajahnya. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanya lelaki tua itu dengan suara berat. "Tuan Gawain, sesuai kontrak Anda dengan kepolisian, inspektur percobaan ini akan mempelajari seni bertarung di bawah bimbingan Anda," Leonard menjelaskan sambil tersenyum. "Pertempuran? Tidak perlu belajar pertempuran di era ini." Gawain menatap Klein dengan mata keruh dan berkata dengan suara datar, "Kamu harus belajar cara menarik senjata dan menembak. Kamu harus menguasai persenjataan paling canggih." Apakah ini trauma psikologis yang disebabkan oleh senapan mesin 6 laras dan senapan uap bertekanan tinggi? Klein tidak memberikan jawaban gegabah, sebaliknya, dia tersenyum dan menatap Leonard. "Seni bertarung masih menjadi keterampilan yang harus dikuasai polisi. Sebagian besar penjahat yang kami hadapi bukanlah mereka yang harus dieksekusi di tempat. Beberapa bahkan mungkin tidak memiliki senjata. Dalam kasus itu, kami harus mengandalkan teknik bertarung," kata Leonard, yang jelas-jelas siap menghadapi situasi tersebut. Dengan ekspresi muram, Gawain terdiam selama lebih dari 10 detik sebelum berkata, "Lemparkan pukulan." Dia sedang berbicara dengan Klein. Klein, yang tidak memegang tongkatnya, teringat pertandingan tinju yang pernah disaksikannya di kehidupan sebelumnya. Ia mengangkat lengannya dan melemparkannya ke depan. Bibir Gawain bergerak-gerak tak jelas. Ia berpikir sejenak dan berkata, "Tendang." Sambil sedikit mencondongkan tubuh ke samping dan memutar pinggulnya, Klein mengencangkan otot pahanya dan menendang ke depan dengan kaki kanannya. Batuk. Gawain menutup mulutnya dan berdeham. Ia menatap Leonard dan berkata, "Aku akan menepati kontrakku." Namun berdasarkan yayasannya, ia harus datang ke sini 4 kali seminggu, 3 jam setiap kali, selama bulan pertama. "Kau ahli dalam pertarungan. Terserah padamu." Leonard mengangguk tanpa ragu. Ia tersenyum dan berkata kepada Klein, "Sampai jumpa saat makan malam." Setelah Leonard keluar dari gerbang logam, Klein bertanya dengan rasa ingin tahu, "Instruktur, bagaimana saya harus mulai berlatih? Pukulan, atau gerak kaki?" Sebagai seorang prajurit keyboard yang berkualifikasi, ia memahami pentingnya gerak kaki dalam pertempuran. Gawain berdiri dengan akimbo sambil menggelengkan kepalanya dengan lesu. "Yang Anda butuhkan sekarang adalah latihan kekuatan. Lihat itu 2 barbel yang terbuat dari baja. Mereka akan menjadi rekanmu hari ini. Selain itu, Anda juga harus berlatih skuat dalam, lari, dan lompat tali. Mari kita lakukan 1 set pada 1 waktu." Saat Klein masih linglung, Gawain tiba-tiba meninggikan suaranya dan berkata dengan tegas, "Mengerti?" Dimengerti. Pada saat ini, Klein merasa seolah-olah dia telah kembali ke pelatihan militer dan menghadapi instruktur yang tidak manusiawi.
Ganti pakaianmu. Ada satu set pakaian latihan ksatria di sofa. Gawain tiba-tiba mendesah. Dia berbalik dan berjalan menuju barbel baja hitam. Pukul 6 sore, di meja sudut restoran Old Wheel. Selain Frye, yang menjaga gerbang Chinese, semua anggota perusahaan keamanan Blackton hadir. Ada 6 night out dan 5 staf sipil. Taplak meja putih dibentangkan di atas meja panjang. Para pelayan membawa piring-piring berisi makanan, membagi-baginya sebelum menyajikannya kepada masing-masing tamu. Klein melihat steak yang disiram saus lada hitam. Ia melihat bacon, sosis yang dipadukan dengan kentang tumbuk, puding telur, asparagus, dan keju spesial. Ia bahkan melihat sampahnya berwarna merah muda. Namun, ia tidak punya selera makan. Latihan di sore hari hampir membuatnya muntah. Menyadari night out yang baru dilantik pucat dengan mata keruh, Dun mengangkat gelas anggur merah di depannya dan tertawa. Mari kita sambut anggota resmi terbaru kita, Klein Moretti, bersulang. Wanita berambut hitam yang dingin dan tertutup, Royal Raidin, Kenley White yang tak bisa tidur, Leonard Mitchell yang jorok. Serta Midnight Put seekat rom yang berambut putih dan bermata hitam, semuanya mengangkat cangkir mereka dan memandang anggota baru tim mereka. Klein melawan rasa tidak nyaman akibat latihan itu dan mengangkat gelas sampahnya berwarna kuningnya. Ia berdiri dan berkata, "Terima kasih." Dia berdentingkan gelas dengan setiap night out, memiringkan kepalanya ke belakang, dan menghabiskan sedikit sampahnya. Apakah nona penulis kita tidak akan mengatakan sesuatu pada kesempatan ini? Dun tersenyum sambil menatap seekat rom. Seekat rom adalah seorang wanita berusia 30-an. Penampilannya biasa saja, tetapi memiliki sikap yang luar biasa, pendiam dan tenang. Ditambah dengan beberapa helai rambutnya yang mulai memutih, hal itu menambah pesona uniknya. Klein pernah mendengar Old Neil menyebutkan bahwa Midnight Put ini telah mengambil pekerjaan sampingan sebagai penulis dan telah mencoba mengirimkan karyanya ke surat kabar dan majalah. Sayangnya, hanya beberapa surat kabar kecil yang menerimanya. Seeka tersenyum dan menatap Dun. Agar sebutan nona penulis menjadi kenyataan, Kapten, saya rasa Anda harus memberi saya sejumlah dana untuk menerbitkan sendiri karya saya. Dun tertawa. Kamu harus belajar dari Old Neil dan memberiku alasan yang lebih tepat. Saya sangat terkesan dengan Tuan Neil di bagian ini. Rosanne menggema di sela-sela suapan daging kambing panggangnya. Di tengah obrolan dan tawa, Leonard menatap Klein dan berkata sambil terkekeh, "Apakah kamu begitu lelah sehingga kamu tidak punya nafsu makan?" "Ya," Klein mendesah. "Jika kamu belum menyentuh makananmu, aku bisa membantu." Leonard bertindak seolah-olah dia tidak ingin menyia-nyiakan makanan. Klein tidak keberatan. Dia mengangguk dan berkata, "Itu tidak akan menjadi masalah." Dan dengan itu, sebagian besar makanan di depannya dimakan oleh Leonard dan yang lainnya. Menjelang akhir makan malam, para pelayan menyajikan sepiring puding daging sapi dan es krim. Klein mencicipi es krim dan mendapati rasanya dingin dan manis. Rasanya sangat menggugah selera. Sebelum ia menyadarinya, ia telah menghabiskan es krim yang disiram saus blueberry. Dan sebagai akibatnya, ia mulai merasakan rasa lapar. Rasa lapar yang menuntut makanan yang dapat mengisi ulang tenaga setelah melakukan aktivitas berat. Sambil menelan ludahnya, Klein melihat ke depan, dan ternyata semua piring sudah kosong. Tidak ada yang tersisa. Mari kita akhiri makan malam ini, dan bersulang untuk terakhir kalinya pada Klein, usul Dun. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Klein bertanya, "Kapten, bolehkah saya memesan sepiring makanan lagi?" Kelompok itu terdiam setelah mendengar permintaan tersebut, hanya untuk tertawa kecil beberapa saat kemudian.
Haha, akhirnya kau sembuh juga. Tidak masalah, pesan saja 2 piring kalau kau mau. Dun menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saat menunggu dengan sabar dalam waktu yang tak tertahankan, Klein mendengar perutnya keroncongan. Akhirnya, steak lada hitam yang baru disiapkan disajikan di hadapannya. Garpu dan pisaunya menari-nari saat Klein menghabiskan steak setengah matang dalam waktu 90 detik, air matanya hampir menetes. Sari daging dan aroma sausnya masih terasa di mulutnya. Beberapa saat kemudian, Klein mendesah puas sambil menatap piringnya yang kosong. Ia meletakkan pisau dan garpunya dan menyesap sampahnya. Pelayan, tolong bayar tagihannya. Dun berbalik dan memanggil pelayan. Pelayan itu pergi ke meja kasir, lalu kembali dengan cek. Dia memberikan penjelasan lengkap. Anda membuka 5 botol desi champagne, yang masing-masing botol berharga 12 soli dan 3 pence, segelas kecil Southfield Red Wine seharga 10 pence. Setiap steak daging sapi lada hitam berharga 1 soli 2 pence. Setiap porsi puding daging sapi berharga 6 pence, setiap porsi es krim berharga 1 soli. Totalnya 5 pound, 9 soli, dan 6 pence. 5 pound, 9 soli, dan 6 pence. Itu hampir sama dengan gaji mingguan saya. Makan di restoran memang jauh lebih mahal daripada makan di rumah. Klein mendecak lidahnya saat mendengar itu. Dia merasa beruntung karena kapten mengatakan bahwa dia tidak perlu membayar dari kantongnya sendiri. Mereka punya sejumlah uang tunai dari bonus. Dia menghitung biaya dengan cermat dan menyadari bahwa porsi makanan yang paling mahal adalah alkohol. 5 botol sampanye harganya lebih dari 3 pound. Ini tidak ada bedanya dengan bumi. Klein diam-diam mengusap perutnya dan menghabiskan sisa sampahnya. Keesokan paginya, Klein merasa kembung. Ia mencoba bangun dari tempat tidur dalam keadaan linglung. Saat ia mengerahkan tenaganya, ia langsung terbangun karena otot-ototnya yang sakit. Ia merasa seolah-olah tubuhnya tidak berada di bawah kendalinya. Perasaan yang familiar. Sama seperti hari setelah kita dihukum dengan lompatan katak. Hari ini adalah hari istirahat, tetapi aku masih harus mengunjungi mentorku dan melihat apakah aku bisa meminjam monograf tentang puncak utama Hornacys dari perpustakaan di universitas. Bibir Klein berkedut saat dia berjalan keluar dengan susah payah. Dia ingin menarik napas dalam-dalam di setiap langkahnya. Klein, apa yang terjadi padamu? Melissa, yang baru saja keluar dari kamar mandi, mengamati kakaknya dengan curiga karena postur tubuhnya yang aneh dan gerakannya yang lambat. Penguasa misteri bab 98, Tuan Azik. Menghadapi pertanyaan saudara perempuannya, yang bisa dilakukan Klein hanyalah menjawab dengan senyum penuh penyesalan, ototnya sakit. Awalnya ia percaya bahwa dengan mengonsumsi ramuan sekuens, konstitusinya akan meningkat sebagai beyonder, tetapi kenyataan pahit mengatakan kepadanya bahwa poin statistik seorang sir semuanya dialokasikan untuk spiritualitas, pikiran, intuisi, dan interpretasinya. Itu tidak membantunya beradaptasi dengan pelatihan tempur dengan cepat. Sedangkan Klein yang asli, ia lebih fokus pada studinya sejak awal dan menderita kekurangan gizi. Hal itu menyebabkan kondisi fisiknya di bawah rata-rata. Kenyataan bahwa ia mengalami efek samping dari olahraga sudah bisa diduga. Sakit otot, aku ingat kamu pulang setelah makan malam tadi malam dan kamu tidak melakukan apapun lagi. Apakah alkohol menyebabkan sakit otot? Melissa bertanya dengan tatapan ingin tahu. Apakah alkohol menyebabkan nyeri otot? Kak, pertanyaan itu tidak bisa tidak membuatku memiliki pikiran yang tidak pantas. Klein tertawa datar dan berkata, tidak, ini tidak ada hubungannya dengan alkohol. Itu dari kemarin sore.
Aku mengikuti pelatihan tempur perusahaan. Pertarungan? Melissa bahkan lebih terkejut. Klein menatap pikirannya dan berkata, "Nah, begitulah yang terjadi. Saya mempertimbangkannya dan percaya bahwa sebagai konsultan sejarah dan peninggalan perusahaan keamanan, mustahil bagi saya untuk tinggal di kantor atau gudang pelabuhan selamanya. Mungkin akan tiba saatnya saya harus menemani mereka ke desa-desa atau kastil kuno, ke lokasi peninggalan. Itu mungkin mengharuskan saya untuk mendaki, menyeberangi sungai, dan banyak berjalan. Saya harus menanggung segala macam ujian yang diberikan oleh alam, jadi saya harus memiliki tubuh yang cukup sehat." "Jadi, kamu ikut latihan tempur untuk meningkatkan staminamu?" Melissa tampaknya memahami maksud kakaknya. "Benar sekali," jawab Klein dengan penuh penegasan. Melissa berkata sambil mengerutkan kening, "Tapi itu tidak sopan. Bukankah kau selalu menjaga standar seorang profesor? Seorang profesor hanya membutuhkan kemampuan untuk membaca dokumen sejarah, merenungkan pertanyaan-pertanyaan sulit, dan menjaga sikap sopan dan sopan. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa semua itu tidak baik. Saya lebih suka pria yang dapat memecahkan masalah sendiri, terlepas dari apakah solusi itu membutuhkan kekuatan atau otak." Melissa tersenyum. Klein tersenyum dan berkata, "Tidak, Melissa. Definisimu tentang seorang profesor mengandung kesalahpahaman. Seorang profesor sejati dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan lembut dan sopan. Tetapi ia juga dapat mendidik orang lain menggunakan prinsip-prinsip fisika dengan mengangkat tongkat untuk meyakinkan seseorang ketika ada hambatan dalam komunikasi." Prinsip-prinsip fisika. Melissa sempat bingung, tetapi ia segera mengerti apa yang dikatakan kakaknya. Ia tiba-tiba tidak dapat membalasnya. Klein tidak berkata apa-apa lagi, tetapi mempercepat langkahnya dengan susah payah saat dia menuju kamar mandi. Melissa berdiri di sana dan melihat selama beberapa detik. Tiba-tiba dia menggelengkan kepalanya dan menyusul Klein. "Apakah kamu butuh bantuanku?" Dia berpose seolah-olah sedang mendukung seseorang. Tidak perlu. Aku hanya bercanda tadi." Klein merasa terhina. Tiba-tiba dia berdiri tegak dan berjalan seperti biasa. Melihat kakaknya berjalan dengan mantap ke kamar mandi dan menutup pintu, Melissa mengerutkan bibirnya dan bergumam, "Klein semakin sok penting. Aku bahkan percaya bahwa nyeri ototnya benar-benar separah itu." Di kamar mandi, Klein berdiri di balik pintu yang tertutup rapat, wajahnya tiba-tiba berubah kesakitan. Aduh. Dia menahan napas, menegangkan tubuhnya, dan berdiri di sana selama 7 atau 8 detik. Ketika dia akhirnya turun ke bawah dengan susah payah, sarapan, dan mengantar Benson dan Melissa pergi, rasa sakitnya akhirnya mulai mereda. Setelah beristirahat sejenak, Klein mengambil tongkatnya, mengenakan topinya, dan meninggalkan rumah, berjalan menuju halte kereta umum. Selama musim panas, Universitas Koi ditumbuhi pepohonan yang daunnya menaungi, dipenuhi burung-burung dan bunga-bunga yang indah. Suasananya damai dan tenang. Sambil berjalan di sepanjang sungai, Klein berbelok menuju Departemen Sejarah. Kemudian, ia menemukan gedung 3 lantai yang menunjukkan usianya dan menemukan kantor mentornya, Cohen Quentin. Dia mengetuk pintu dan memasuki ruangan, tetapi dia terkejut melihat bahwa pria yang duduk di kursi mentornya adalah sang akademisi, Azik. "Selamat pagi, Tuan Azik. Di mana mentor saya? Kami membuat janji lewat surat untuk bertemu di sini pukul 10, tanya Klein dengan heran. Azik, yang merupakan sahabat Cohen Quentin dan sering berdebat dengan mentornya mengenai topik akademis, tersenyum dan berkata, Cohen ada rapat dadakan dan pergi ke Universitas Tingen.
Dia memintaku untuk menunggumu di sini. Kulitnya berwarna perunggu, tinggi dan bentuk tubuhnya rata-rata, rambutnya hitam, matanya berwarna coklat, dan wajahnya lembut. Berada di dekatnya menimbulkan perasaan yang tak terlukiskan, seolah-olah Anda dapat melihat di matanya bahwa ia telah melalui berbagai perubahan hidup. Di bawah telinga kanannya terdapat tahi lalat kecil yang tidak akan terlihat kecuali diperiksa dengan saksama. Setelah mengatakan alasannya, Azik tiba-tiba mengerutkan kening sambil mengamati Klein dengan saksama. Merasa bingung dengan tatapan yang tiba-tiba itu, Klein melihat pakaiannya. Apakah aku telah melakukan pelanggaran etika? Jas tuxedo, rompi hitam, kemeja putih, dasi kupu-kupu hitam, celana panjang berwarna gelap, sepatu bot kulit tanpa kancing. Semuanya tampak normal. Alis Azik mengencang dan dia terkekeh pelan. Jangan pedulikan aku. Tiba-tiba aku menyadari bahwa kamu jauh lebih energi daripada sebelumnya. Kamu tampak lebih seperti pria sejati sekarang. Terima kasih atas pujianmu. Klein menerimanya dengan tenang dan bertanya, Tuan Azik, apakah mentorku berhasil menemukan buku penelitian peninggalan puncak utama Hornacis di perpustakaan sekolah? Dia menemukannya dengan bantuanku, kata Azik sambil tersenyum lembut. Ia kemudian membuka laci dan mengeluarkan sebuah buku bersampul abu-abu. Kamu bukan lagi mahasiswa Universitas Kou. Kamu bisa membacanya di sini, tetapi kamu tidak bisa membawanya pulang. Baiklah, Klein dengan gembira mengambil monograf akademis itu, dan dengan sedikit rasa takut. Desain buku ini sepenuhnya sejalan dengan tren saat ini, menggunakan kertas keras sebagai sampul keras dan dicetak dengan gambar seperti versi abstrak dari puncak utama pegunungan Hornacis. Klein melirik sekilas dan menemukan tempat duduk. Ia membuka buku itu dan mulai membaca dengan saksama, baris demi baris. Saat ia asyik membaca buku, ia tiba-tiba menyadari ada secangkir kopi yang harum dan nikmat di sampingnya. Silakan ambil gula dan susunya. Azik meletakkan tatakan peraknya dan menunjuk ke toples susu dan wadah gula. Terima kasih. Klein mengangguk dengan rasa terima kasih. Dia menambahkan 3 kubus gula dan 1 sendok teh susu sebelum melanjutkan membaca bukunya. Buku Penelitian Relik Puncak Utama Hornacis bukanlah buku yang sangat tebal. Klein selesai membacanya saat hampir tengah hari. Ia mencatat beberapa poin penting. Pertama, pemukiman di puncak utama Gunung Hornacis dan daerah sekitarnya jelas merupakan peradaban maju yang ada sebagai bagian dari bangsa kuno. Kedua, dari mural-mural dindingnya, perspektif mereka terhadap kehidupan tampak mirip dengan perspektif manusia. Untuk saat ini, saya berasumsi bahwa mereka adalah manusia. Ketiga, mereka menghormati sekaligus takut pada kegelapan malam. Oleh karena itu, mereka menyebut dewa mereka sebagai penguasa malam abadi, Ibu Langit. Keempat, bagian yang paling aneh adalah para peneliti tidak menemukan kuburan di seluruh area tersebut, yang awalnya tampak menunjukkan bahwa orang-orang tersebut tidak perlu dikuburkan. Karena mereka tidak meninggal. Namun, hal itu akan bertentangan dengan isi mural dinding tersebut. Dalam mural dinding tersebut, orang-orang di negara tersebut percaya bahwa kematian bukanlah akhir. Mereka percaya bahwa keluarga mereka yang telah meninggal akan melindungi mereka di malam hari. Oleh karena itu, mereka akan membiarkan anggota keluarga mereka yang telah meninggal di rumah, di tempat tidur, di samping mereka, selama 3 hari penuh. Tidak ada hal lain selain itu untuk mural dinding karena tidak melibatkan penguburan. Klein menyeruput kopinya lagi dan meneruskan menuliskan renungannya di buku catatannya. Ibu Langit adalah gelar yang agung,
sedangkan penguasa malam abadi jelas tumpang tindih dengan Dewi Malam Abadi. Apakah ini kontradiksi pada akarnya? Di sisa-sisa peninggalan kuno di puncak utama pegunungan Hornacis dan daerah sekitarnya, setiap tatanan dan dekorasi terpelihara dengan baik. Bahkan mural dinding tidak memiliki tanda-tanda kerusakan. Sebelum ditemukan, tampaknya tidak ada gangguan sama sekali. Meja ditata dengan peralatan makan, dan ada noda-noda busuk kering di piring makan. Di beberapa ruangan, ada botol-botol alkohol yang setengah terisi yang hampir berubah menjadi air putih. Apa yang terjadi dengan rakyat negeri itu? Mereka tampaknya telah meninggalkan rumah mereka dengan tergesa-gesa, tanpa membawa apapun, dan mereka tidak pernah kembali. Mengingat tidak adanya tempat pemakaman, ini membuatnya semakin aneh. Penulisnya, Bapak Joseph, juga menuturkan, saat pertama kali menemukan jenazah tersebut, dirinya bahkan sempat meyakini kalau orang-orang yang tinggal di sana tiba-tiba menghilang begitu saja. Klein berhenti menulis dan mengalihkan pandangannya ke sebuah ilustrasi. Pada kunjungan ketiga John Joseph ke puncak utama pegunungan Hornacis, ia menggunakan model kamera baru untuk mengambil foto monokrom. Dalam foto tersebut, istana megah itu memiliki tembok yang runtuh dan ditumbuhi rumput liar. Desainnya mengikuti gaya kemegahan. Ketika ia melihat foto itu, pikiran pertama Klein adalah istana yang ia lihat dalam mimpinya. Kedua gaya itu identik. Satu-satunya perbedaan adalah gaya yang diimpikannya berada di puncak dan jauh lebih megah. Gaya itu juga memiliki kursi besar, kursi kehormatan, yang tampak seperti tidak diduduki manusia. Belatung tembus pandang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan menggeliat perlahan di bawah kursi. Aku bisa memastikan bahwa mimpiku berhubungan dengan peninggalan kuno di puncak utama pegunungan Hornacis. Itu pasti bangsa Evernight yang dirujuk dalam buku catatan keluarga Antigonus. Klein mengangguk sedikit dan menutup buku itu. Saat itu, Azik yang duduk di seberangnya menyentuh tahi lalat yang tidak mencolok di bawah telinga kanannya dan berkata, "Bagaimana? Apakah ada yang ditemukan?" "Cukup banyak. Coba lihat, aku sudah menulis banyak sekali catatan." Klein menunjuk ke meja dan tersenyum. "Aku tidak mengerti mengapa kau tiba-tiba begitu tertarik dengan masalah ini." Azik mendesah dan berkata, "Klein, ketika aku belajar di Universitas Beklun, aku pernah mencoba-coba ramalan dan melakukan banyak penelitian tentang itu. Nah, aku menemukan bahwa ada ketidakharmonisan dalam takdirmu." "Apa? Ramalan? Kau bicara padaku tentang ramalan?" Sebagai seorang pelihat, Klein menatap Azik sang akademisi dengan geli. "Bagaimana bisa tidak harmonis?" Azik berpikir sejenak. "Apakah Anda mengalami banyak kebetulan aneh dalam 2 bulan terakhir ini?" "Kebetulan, karena dia berhutang budi pada Tuan Azik." Klein tidak membantah pertanyaannya saat dia secara tidak sadar mulai berpikir. Jika kita berbicara tentang kebetulan, hal yang paling jelas adalah ketika kami mengejar para penculik. Kami benar-benar berhasil menemukan petunjuk buku catatan keluarga Antigonus yang hilang selama berhari-hari di ruangan yang berseberangan dengan para penculik. Selain itu, Ray Bieber tidak melarikan diri dari Tingen dengan tergesa-gesa, sebaliknya, ia menemukan tempat untuk mencerna kekuatan yang diberikan oleh buku catatan itu, yang memungkinkan artefak tertutup 2049 melacaknya dengan mudah. Itu tampaknya bertentangan dengan akal sehat. Meskipun Ayur Harson memberikan penjelasan yang masuk akal, saya selalu merasa bahwa itu agak kebetulan. "Oh," Selena sempat melirik mantra rahasia Hannes Vincent. Tetapi dia menahan diri hingga jamuan makan malam ulang tahunnya untuk mencobanya, dan kebetulan saya menemukannya, yang juga merupakan suatu kebetulan. Kalau tidak,
Hannes Vincent tidak akan menjadi satu-satunya yang meninggal begitu tiba-tiba. Klein memikirkannya dengan serius selama beberapa menit dan berkata, ada 3. Tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sering. Selain itu, tidak ada yang menunjukkan keterlibatan dan bimbingan seseorang. Azik mengangguk sedikit. Seperti yang pernah dikatakan Kaisar Roselle, setiap orang pasti pernah mengalami satu kebetulan. 2 kali masih wajar. 3 kali adalah saat seseorang harus mempertimbangkan faktor internal apa yang memengaruhi kebetulan tersebut. Bisakah kau memberitahuku hal lainnya? Klein bertanya. Azik tertawa dan menggelengkan kepalanya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa ada sedikit ketidakharmonisan, tetapi tidak ada yang lain. Anda harus mengerti bahwa saya bukanlah seorang peramal sejati. Bukankah itu pada dasarnya sama saja dengan tidak mengatakan apa-apa? Tuan Azik memang aneh. Dia berperan sebagai penipu di depan penipu sepertiku. Klein menghela napas, memanfaatkan momen ketika Azik berdiri, dia mencubit glabelanya dan mengaktifkan spirit vision-nya. Ketika dia menoleh, aura Azik muncul sepenuhnya di depan matanya dan segalanya tampak cukup normal. Sayangnya, aku hanya bisa melihat tubuh eter dan proyeksi astral seseorang di atas kabut abu-abu. Klein berpikir hati-hati saat dia mengetuk glabelanya lagi sambil berdiri. Penguasa Misteri Bab 99, Cerobong Merah. Menjelang sore, Klein kembali ke rumah dan menutup tirai, membiarkan kamarnya menjadi gelap. Dia mengeluarkan pena dan kertasnya dan berpikir cukup lama, akhirnya menuliskan sebuah kalimat, penculikan Elliot terjadi karena faktor luar biasa. Sebagai seorang pelihat, Klein telah mencoba untuk meramalkan apakah kebetulan-kebetulan itu merupakan akibat dari perkembangan yang tidak wajar, tetapi hasilnya menunjukkan sebaliknya. Kali ini, ia dipengaruhi oleh Azik untuk menyelidiki kembali peristiwa-peristiwa ini. Ia juga mengambil pelajaran dari badut berjas itu. Ia dengan serius merancang pernyataan ramalan yang tepat, menghilangkan deskripsi apapun yang mungkin samar atau menyebabkan kebingungan. Ya, aku harus menguraikan ketiga kebetulan itu dan meramalkannya secara terpisah. Klein mengangguk sambil berpikir sambil perlahan melepaskan batu topas dari pergelangan tangannya. Dia memegang bandul roh dengan tangan kirinya dan membiarkannya tergantung dekat di atas pernyataan ramalan pada kertas. Dia menenangkan diri dan memasuki kondisi berpikir. Dengan mata terpejam, Klein mulai melantunkan mantra berulang-ulang, penculikan Elliot disebabkan oleh unsur-unsur yang luar biasa. Saat dia melafalkan pernyataan itu berulang-ulang, Klein membuka matanya dan menatap bandul, hanya untuk melihat batu topas berputar berlawanan arah jarum jam secara perlahan. Tetap saja hasilnya negatif. Klein bergumam pada dirinya sendiri. Dia merancang beberapa pernyataan ramalan lainnya, tetapi hasilnya tetap sama, tidak ada yang aneh dengan kejadian itu. Ia kemudian secara terpisah meramalkan peristiwa menginapnya Ray Bieber di Tingen dan insiden ramalan cermin ajaib Selena, tetapi jawaban untuk kedua peristiwa itu adalah normal. Heh, apakah aku, seorang pelihat sejati, takut pada penipu Tuan Azik? Selain itu, Kapten dan yang lainnya tidak merasa ada yang aneh. Klein tertawa dan menggelengkan kepalanya. Namun dia tetap berhati-hati. Dia berencana menggunakan teknik ramalan mimpi untuk mendapatkan konfirmasi akhir. Setelah berpikir sejenak, ia mengubah pernyataan ramalan itu agar sesuai dengan perubahan metode. Alasan sebenarnya penculikan Elliot. Sambil mencoret-coret pulpennya, Klein berhenti sejenak dan merenungkan kata-katanya. Setelah membacanya berulang-ulang, ia merobek kertas itu dan berjalan menuju tempat tidurnya. Ia pun rileks dan berbaring. Dengan pernyataan ramalan di tangan,
Klein segera tertidur dengan bantuan cogitation. Ia mendapati dirinya berada di dunia yang kacau dan rusak. Setelah sadar kembali, ia mulai berenang di tengah kegelapan. Lambat laun, ia melihat beberapa penculik. Ia melihat mereka kehilangan taruhan terakhir mereka di meja judi, melihat mereka memperoleh senjata dari sumber bawah tanah, dan melihat mereka mengamati area tersebut. Mereka bahkan menyewa apartemen di seberang apartemen Ray Bieber sebagai tempat persembunyian mereka. Ini tidak membentuk adegan yang berkesinambungan, melainkan disajikan dalam bentuk gambar yang berkedip-kedip. Klein tidak dapat menemukan sesuatu yang tidak normal. Lebih jauh lagi, hal itu juga selaras dengan pernyataan yang diberikan oleh para penculik. Setelah keluar dari mimpi, Klein secara terpisah meramalkan dua kejadian lainnya, tetapi hasilnya sama. Perkembangannya mengikuti logika. Kebetulan itu benar-benar kebetulan. Saya memang terlalu banyak berpikir. Tuan Azik hanya seorang penggila ramalan. Klein menstabilkan bandulnya dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia hendak menutup tirai dan membiarkan sinar matahari masuk ke dalam ruangan ketika dia membeku. Dari kesan Klein yang asli tentang Tuan Azik, dia adalah orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Dia tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak berdasar. Bahkan jika dia selalu bertengkar dengan mentor, itu terbatas pada topik akademis, dan masing-masing dari mereka punya alasan sendiri. Jika dia benar-benar penggemar ramalan, dia tidak akan berinteraksi denganku seperti itu. Dan ingatan tentang Klein yang asli tidak menunjukkan bahwa dia menyukai ramalan. Tentu saja, ini bisa jadi karena hilangnya ingatan yang sesuai. Klein mengerutkan kening dan tidak bisa meredakan kekhawatirannya. Dia butuh cara untuk memastikan ini. Ia menduga bahwa Tuan Azik tanpa sengaja telah menemukan beberapa informasi orang dalam dan mencoba mengingatkannya dengan menggunakan ramalan sebagai alasan. Bagaimana aku bisa memastikannya? Klein mondar-mandir di ruangan gelap itu, mencoba mengingat teknik ramalan lain yang diketahuinya. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Tiba-tiba dia berhenti karena sebuah ide muncul di benaknya. Mari kita asumsikan bahwa kebetulan ini meragukan. Aku tidak dapat meramalkan hasilnya karena urutanku tidak cukup tinggi atau aku dipengaruhi oleh gangguan luar. Tetapi aku dapat mengubah lingkunganku. Aku dapat mengubah lingkunganku ke suatu tempat yang bahkan lebih misterius dan lebih sulit untuk dipahami. Klein merasa bersemangat. Dia membuka lacinya dan mengeluarkan belati perak. Dia berkonsentrasi dan membiarkan spiritualitasnya mengalir keluar dari ujung belati, menjadi satu dengan lingkungannya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dinding spiritualitas menutup seluruh ruangan. Klein berencana melakukan ramalan di atas kabut kelabu, melakukan ramalan di dunia misterius itu. Di aula suci kuno yang megah di atas kabut kelabu yang tak berujung. Klein duduk di kursi kehormatan di salah satu ujung meja perunggu. Di hadapannya ada sepotong kulit kambing yang ia ciptakan sendiri. Dia mengangkat pena dan mencoba menulis pernyataan ramalan seperti yang dilakukannya sebelumnya. Penculikan Elliot terjadi karena faktor luar biasa. Dia memegang bandul roh dan menggantungnya rendah. Klein cepat-cepat menenangkan diri saat dia terdiam dan menjadi halus. Sambil setengah menutup matanya, dia melafalkan pernyataan itu 7 kali, menggunakan spiritualitasnya untuk berinteraksi dengan dunia spiritual yang berada di atas segalanya. Merasakan tarikan rantai perak, Klein membuka matanya untuk melihat bandul itu. Pemandangan itu langsung membuatnya membeku. Bandulnya berputar searah jarum jam. Ini berarti ada unsur luar biasa di balik penculikan Elliot. Ini benar-benar berbeda dari hasil yang diperolehnya di dunia luar. Tidak ada jejak campur tangan apapun.
Kekuatan atau cara seperti itu mengerikan. Apa motif orang di balik ini? Apakah nasibku terkait dengan buku harian keluarga Antigonus? Klein sangat terkejut. Dia kehilangan ketenangannya dan putaran bandul itu berubah menjadi kekacauan. Dia meletakkan batu topas itu dan mengusap alisnya. Ekspresinya tampak sangat serius. Setelah merenung beberapa detik, ia tidak mencoba untuk meramalkan dua peristiwa lainnya. Sebaliknya, ia menulis pernyataan ramalan baru, alasan sebenarnya penculikan Elliot. Dia memegang kertas itu di tangannya dan membacakan pernyataan itu 7 kali. Klein bersandar dan tertidur di atas kabut. Tak lama kemudian, ia melihat kabut putih keabu-abuan yang tak berbatas dan samar. Kabut pun menghilang perlahan, menampakkan hamparan rumput warna-warni yang dipenuhi bunga. Ruang di balik bunga-bunga dan dataran itu terlipat ke dalam dirinya sendiri, seperti monster yang hidup kembali. Klein berusaha sekuat tenaga untuk melihat ke depan, nyaris tak melihat bayangan cerobong asap berwarna merah gelap. Pada titik ini, pemandangan di hadapannya hancur, mengakhiri mimpinya. Klein tiba-tiba menegakkan punggungnya di aula suci yang megah. Jantungnya berdetak kencang tanpa alasan. Fiuh, rasanya seperti aku baru saja memata-matai sesuatu yang mengerikan. Dia menarik napas dalam-dalam 2 kali untuk menstabilkan emosinya yang kacau. Ketuk, ketuk, ketuk. Klein mengetuk sisi meja beberapa saat kemudian dan tenggelam dalam pikiran yang mendalam. Cerobong asap merah, taman, padang rumput. Bagaimana ini berhubungan dengan orang di balik semua ini? Saya tidak dapat menentukan motifnya dari kebetulan-kebetulan ini. Saya juga tidak dapat menyimpulkan bahwa ada niat jahat. Di tengah-tengah pemikiran ini, Klein merasa khawatir untuk dirinya sendiri, Kapten, Frie, dan yang lainnya. Kita seperti boneka yang menari di atas tali. Yang lebih menakutkan adalah kita menganggap diri kita begitu tinggi. Aku tidak tahu bagaimana cara menyampaikan masalah ini kepada Kapten. Ramalan Neil tua menghasilkan hasil yang sama seperti ramalanku di dunia luar. Jika mereka memintaku untuk mengonfirmasinya di depan mereka, aku tidak punya cara untuk melakukannya. Klein mengusap pelipisnya seolah-olah dia sedang sakit kepala. Setelah hampir 20 detik tenang, ia mulai meramal peristiwa saat Ray Bieber menginap di Tingen. Demikian pula, ia pertama kali menggunakan metode dowsing roh. Kali ini, Klein terkejut melihat topasnya tergantung tak bergerak. Itu bukan konfirmasi atau penolakan atas pernyataan tersebut. Aneh. Gumamnya, ia mulai menebak alasan fenomena ini. Orang di balik ini telah merasakan ramalanku dan melakukan tindakan balasan. Setelah itu, ia mencoba teknik ramalan mimpi. Tetapi yang dilihatnya hanyalah potongan-potongan kabut yang terfragmentasi. Ia tidak lagi membuat penemuan baru. Hasil dari insiden ramalan cermin ajaib Selena adalah sama. Klein hampir dapat memastikan dugaannya saat ini. Karena ia tidak dapat memberitahu Kapten Dunsmith untuk saat ini, ia memiliki motivasi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk meningkatkan kemampuannya. Nanti aku harus pergi ke klub ramalan dan segera berhasil dalam aktingku untuk mencerna ramuan peramal. Selain itu, aku harus memastikan apakah ramuan badut itu memang merupakan urutan peramal berikutnya, dan juga mengumpulkan petunjuk tentangnya. Selain itu, aku harus lebih banyak berinteraksi dengan Tuan Azik dan melihat apakah aku bisa menggali informasi rahasia apapun yang dimilikinya. Klein memegang dahinya dengan telapak tangan kanannya dan segera menyusun rencana dan menentukan titik fokusnya. Setelah berpikir sejenak, sehelai kulit kambing muncul lagi di hadapannya. Ia mengambil penanya dan menulis, urutan 8 yang sesuai dengan urutan 9 pelihat adalah badut. Dari pengalaman sebelumnya,
Klein yang sekarang sepenuhnya yakin bahwa kemampuan ramalannya telah ditingkatkan dan disempurnakan di atas kabut kelabu. Sama seperti bagaimana penyerbuan biasanya berhasil, apakah ini hasil dari keberuntungan, gumamnya dan mengambil bandul rohnya. Beberapa waktu kemudian, Klein menerima jawaban yang pasti, urutan 8 yang sesuai dari urutan 9 pelihat adalah badut. Lalu dia menulis lagi di kertas itu. Urutan 8, 7, 6, dan 5 dari sir yang sesuai akan memberikan setidaknya satu kekuatan baru yang tidak terkait. Klein mengembuskan napas saat ia mencoba lagi metode dowsing roh. Akan tetapi, ia melihat batu topas itu tergantung tak bergerak, tanpa ada putaran apapun. Tidak cukup informasi untuk menyelesaikan ramalan dan menerima wahyu, gumamnya pada dirinya sendiri sambil tampak berpikir keras. Kemudian, ia meletakkan rantai perak dan mulai mempertimbangkan pernyataan yang dibutuhkan untuk ramalan mimpi. Hampir 20 detik kemudian, dia mengambil pulpennya dan menulis dengan serius, petunjuk untuk ramuan badut. Penguasa misteri bab 100, menafsirkan simbol. Petunjuk untuk ramuan badut. Di kursi kehormatan di meja perunggu kuno, Klein mengulangi pernyataan ramalan beberapa kali sebelum bersandar dan tertidur lelap. Lingkungan di sekitarnya segera menjadi damai dan tenang. Ia melihat pemandangan yang kabur, dengan banyak sekali pemandangan yang terdistorsi dan kabur yang melintas, seperti tetesan embun pagi di kelopak bunga yang lembut. Lambat laun, Klein memahami spiritualitasnya dan sadar. Dia melihat perapian di depannya dengan kursi goyang di depannya. Di atasnya duduk seorang wanita tua berpakaian hitam dan putih. Meskipun dia tidak dapat melihat wajahnya karena dia menundukkan kepalanya, firasat Klein mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang wanita tua. Dan dia cukup yakin akan hal itu. Wanita tua itu menghadap langsung ke meja. Ada koran dan kaleng-kaleng yang dilapisi perak di atas meja. Ini. Klein merasa pemandangan di depan matanya sangat familiar, dan dia segera mengenali apa yang dilihatnya. Disinilah Ray Bieber dan ibunya menginap. Disinilah ia melihat mayat yang membengkak untuk pertama kalinya. Ada petunjuk yang mengarah ke ramuan badut di sini. Tepat saat pikiran Klein melintas, pemandangan di sekelilingnya berubah. Itu adalah gudang berwarna putih keabu-abuan, tersembunyi di antara bangunan-bangunan yang identik. Tulang-tulang putih berserakan di mana-mana, dan beberapa bola daging yang terlihat seperti tertimpa batu besar. Di tengah gudang itu ada sebuah benda berwarna putih keabu-abuan yang berukuran sebesar kepalan tangan. Permukaannya dipenuhi parit dan tampak lunak tetapi lentur. Benda itu tampak seperti otak yang telah dikeluarkan dari makhluk hidup. Tepat saat Klein mengenali pemandangan itu dan mengingat sesuatu, pemandangan di hadapannya terdistorsi seperti air yang beriak sebelum berubah menjadi pemandangan baru yang kabur. Sesosok tubuh telanjang dibaringkan di atas meja panjang yang ditutupi kain putih. Ada beberapa bercak kebiruan dan berubah warna pada kulit mayat itu. Klein tiba-tiba mengernyitkan alisnya dan bergumam, awalnya gambar tempat persembunyian Ray Bieber dan jasadnya, dan sekarang ada hubungannya dengan merek di pergelangan tangan badut berjas itu? Tepat saat ia mencoba berspekulasi apa arti pemandangan itu tiba-tiba berubah lagi. Meja kopi marmer, satu set 2 sofa kulit, dan lampu gantung yang tergantung tinggi di langit-langit. Ada 3 orang, Klein Moretti, yang berambut hitam, bermata coklat, dan bertemperamen terpelajar. Seorang pria kaya dengan tubuh gemuk dan kulit pucat, dan seorang wanita muda cantik dengan sarung tangan jala. Setelah itu, muncullah 3 orang lagi dan sebuah benda, seorang lelaki setengah baya berjubah hitam dengan rambut coklat tebal dan runcing, seorang lelaki kaya dengan tubuh gemuk dan kulit pucat.
Seorang tua berusia setengah abad dengan alis acak-acakan, rambut coklat tipis, dan mata abu-abu kebiruan, dan sebuah buku catatan hitam di atas meja bundar di antara mereka semua. Sebuah buku catatan yang memancarkan aura kuno dan jauh. Buku catatan keluarga Antigonus. Klein tiba-tiba duduk tegak dan mimpinya lenyap. Sambil menatap keluar aula suci yang dipenuhi kabut abu-abu tak terbatas dan bintang-bintang merah tua, dia berpikir dalam keadaan terkejut sekaligus bingung. Aku sedang mencari petunjuk tentang ramuan badut. Mengapa buku catatan keluarga Antigonus muncul? Coba saya pikir, pria gemuk itu adalah Welt. Ya, Welt. Seorang pria malang yang membeli buku catatan keluarga Antigonus dan memicu serangkaian insiden. Wanita muda cantik yang mengenakan sarung tangan jala itu adalah Naya. Saya ingat, kombinasi meja kopi marmer dan sofa kulit adalah ciri khas tempat Welt. Saya melihat spirit medium Dali di sana. Dengan kata lain, yang saya lihat adalah ruang tamu Welt. Itu adalah adegan di mana Klein asli dan kedua teman sekelasnya sedang mendiskusikan buku catatan itu. Klein menenangkan dirinya dan mengetuk tepi meja perunggu panjang itu secara berirama. Lalu, apa yang digambarkan pada adegan terakhir? Buku catatan itu muncul, Welt muncul. Mungkinkah itu adegan saat ia membeli barang kuno itu? Ada dua orang lagi, dan salah satunya tampak sangat familiar. Aku merasa seperti pernah melihat pria parubaya berjubah hitam klasik di suatu tempat sebelumnya. Rambut coklat runcing itu, lingkaran hitam di bawah mata yang parah. Ya, aku tahu siapa dia sekarang. Hannes Vincent dari klub ramalan, Hannes Vincent yang meninggal dengan tenang setelah kapten menyelinap ke dalam mimpinya. Setelah mengetahui bahwa Selena diam-diam memperoleh mantra rahasia darinya, tidak mungkin dialah yang menjual buku catatan itu kepada Welt. Segalanya tampak kembali seperti semula. Dunia ini memang sempit, tidak, Tingen memang sangat sempit. Kalau dipikir-pikir lagi, ada kemungkinan Hannes Vincent bukanlah peramal biasa. Dia jelas-jelas mendalami mistisisme dan menarik perhatian dewa jahat kuno. Dia punya saluran, kemampuan, dan kesempatan untuk mendapatkan buku catatan yang secara tidak sengaja dirilis oleh Ordo Rahasia. Tidak mengherankan kapten dan rekan-rekannya tidak pernah tahu di mana Welt membeli buku catatan itu. Pendekatan investigasi mereka sepenuhnya salah. Mereka telah mencoba menyelidiki melalui pasar barang antik. Namun ketika keberadaan buku catatan itu ditemukan, mereka menyerah pada petunjuk itu. Sayang sekali, Hannes Vincent baru saja meninggal belum lama ini. Kalau tidak, kita pasti bisa menemukan sesuatu tentang buku catatan itu. Karena dia terlibat dalam mistisisme, dia seharusnya meneliti buku catatan itu. Kematiannya terlalu kebetulan. Namun, ada orang lain di tempat kejadian, seorang pria berusia 50-an. Dia mungkin tahu banyak tentang apa yang terjadi. Klein berhenti mengetuk-ngetukkan jarinya pada tepi meja dan mengamati setiap adegan ramalan mimpinya sekali lagi. Rumah Ray Bieber, tempat persembunyian Ray Bieber, jenazah Ray Bieber, merek di pergelangan tangan badut berjas, rumah Welt, Naya, dan pertukaran Klein asli, Welt, Hannes Vincent. Dan, foto grup, buku catatan keluarga Antigonus. Hehe, selain merek pada badut berjas, semua hal lainnya berhubungan langsung dengan buku catatan keluarga Antigonus. Tapi aku sudah meramal untuk mendapatkan petunjuk tentang ramuan badut. Ini tidak ilmiah, juga tidak masuk akal secara mistis. Setelah menjadi seorang pelihat, Klein pernah mencoba mencari tahu di mana Welt membeli buku catatan keluarga Antigonus.
Tetapi ia tidak pernah mempertimbangkan untuk menggunakan kualitas unik yang dimiliki area di atas kabut abu-abu itu. Karena itu, ia gagal menerima wahyu apapun, tetapi sekarang, ia telah menemukan kebenaran secara kebetulan dengan meramal sesuatu yang berbeda. Setelah menghabiskan hampir 20 detik untuk menenangkan diri, Klein merangkum konteks yang diberikan oleh buku harian Roselle dan mencoba menafsirkan ramalan mimpinya. Kemungkinan pertama, Zaratul atau boleh dibilang, Ordo Rahasia, sedang mencari dan mengejar relik keluarga Antigonus. Jadi, makna simbolis dari mimpi tersebut adalah menggunakan hal-hal yang berkaitan dengan keluarga Antigonus untuk memancing Ordo Rahasia agar muncul, sehingga dapat memperoleh formula ramuan badut. Kemungkinan kedua, formula ramuan badut tercatat langsung di buku catatan keluarga Antigonus. Fakta bahwa keluarga Zaratul mencari relik keluarga Antigonus menyiratkan bahwa mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Mereka bisa saja sekutu atau musuh. Oleh karena itu, tampaknya wajar saja jika keluarga Antigonus memiliki bagian dari urutan mereka. Segalanya akan jelas jika mereka sekutu, tetapi musuh adalah orang-orang yang paling mengenal satu sama lain. Namun penjelasan kedua tidak dapat menghubungkannya dengan merek pada badut berjas itu. Aku berharap penjelasan kedua itu benar. Ketika Katedral Suci menemukan seorang ahli untuk menafsirkan buku catatan itu, aku akan dapat memperoleh ramuan badut tanpa risiko apapun. Tampaknya penjelasan pertama adalah yang paling masuk akal. Perasaan saya sebagai seorang pelihat mengatakan bahwa mungkin ada makna simbolis yang lebih dalam. Setelah memikirkan hal ini, Klein memijat dahinya dan tiba-tiba menyadari keterbatasan seorang pelihat. Kecuali jika itu adalah pertanda yang sangat sederhana dan lugas, seorang peramal harus sangat berhati-hati saat membuat penafsiran. Itu seperti berjalan di tepi jurang atau berjalan di atas lapisan es tipis di atas permukaan danau. Hasil yang didapat badut berjas itu adalah contoh nyata dan berdarah tentang apa yang dapat terjadi jika satu kesalahan dalam penafsiran atau kegagalan memahami poin penting. Pada saat itu, Klein memiliki ilusi bahwa dirinya telah menguasai esensi sejati seorang pelihat. Ia tampaknya hanya tinggal selangkah lagi untuk mencerna ramuan itu sepenuhnya. Terima kasih telah mencerahkanku dengan kehidupanmu. Puji Tuhan, gumamnya dan menggambar bulan merah di depan dadanya. Kemudian dia menebak apakah Azik memiliki niat baik atau apakah dia seorang beyonder yang hebat. Dia menerima konfirmasi untuk keduanya. Akhirnya, ramalan yang terus-menerus itu membuat Klein kelelahan. Ia tidak punya pilihan selain berhenti memikirkan hal-hal penting dan memutuskan hal-hal penting yang perlu ia tangani. Aku harus menemukan pria yang muncul di adegan yang sama dengan Weld, Hannas Vincent, dan buku catatan keluarga Antigonus sesegera mungkin. Saya dapat memulai penelusuran saya dengan klub ramalan. Saya tidak bisa begitu saja berhadapan dengan Azik. Ya, dia mungkin seorang Beyonder mid-sequence dari Life School of Thoth, tetapi informasinya kurang, sehingga mustahil bagi saya untuk menebaknya. Klein menghela napas dan membayangkan potret seorang tetua berusia setengah abad dengan alis berantakan, rambut coklat tipis, dan mata abu-abu biru pada kulit kambing yang muncul di hadapannya. Ini adalah orang ketiga yang hadir ketika buku catatan keluarga Antigonus diperdagangkan antara Weld dan Hannas Vincent. Melihat potret itu, Klein tiba-tiba terjebak dalam dilema. Saya tidak bisa menggambar. Selama pelajaran seni di sekolah dasar, saya selalu menjadi orang yang paling banyak menerima kritikan dari para guru. Haruskah aku menggunakan sihir ritual seperti Neil tua? Ini dilakukan dengan berdoa kepada Dewi. Jika aku menggunakan keunikan area di atas kabut abu-abu,
Aku akan mendapat masalah jika para dewa menyadari ada yang tidak beres. Tunggu sebentar, mungkin aku bisa berdoa pada diriku sendiri. Mengirimkan gambar dan mengirimkan suara itu sama saja. Meskipun untuk sementara aku tidak dapat mengakses kekuatan misterius di atas kabut abu-abu, menyelesaikan hal kecil seperti itu seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah memikirkan ini, Klein segera memancarkan spiritualitasnya untuk menyelimuti dirinya guna merangsang perasaan jatuh. Kembali ke kamar tidurnya, dia menyalakan lampu gas dan berdoa. Orang bodoh yang tidak termasuk dalam era ini, kamu adalah penguasa misterius di atas kabut abu-abu. Anda adalah Raja Kuning dan Hitam yang membawa keberuntungan. Saya berdoa memohon wahyumu dan berdoa agar engkau mengizinkan saya menggambar apa yang telah saya lihat. Setelah melafalkan mantra, Klein tidak memercikkan minyak esensial atau membakar ramuan apapun untuk mendapatkan bantuan kekuatan mereka. Itu hanya sebatas informal ketika berdoa kepada diri sendiri. Tiba-tiba terdengar gumaman di telinganya saat dia melihat 4 titik hitam yang membentuk permukaan persegi di punggung tangannya. Dia berjalan 4 langkah berlawanan arah jarum jam dan membacakan mantra sebelum menembus kekacauan gila itu untuk kembali ke area di atas kabut kelabu. Kali ini dia tidak melihat bintang merah tua itu mengecil atau membesar. Namun di balik kursi kehormatan di meja perunggu panjang, simbol aneh yang dibentuk oleh sebagian mata tanpa pupil dan sebagian garis yang terpelintir berkilauan lemah saat menghasilkan doa-doa ilusi. Klein mendekatkan telinganya ke sana dan mendengarkan. Setelah memastikan tidak ada kesalahan, ia membayangkan potret orang ketiga dan mengarahkannya ke arah cahaya yang mengalir sesuai dengan format doa. Setelah semuanya selesai, dia segera meninggalkan dunia misterius di atas kabut kelabu dan kembali ke kamar tidurnya. Tepat saat ia menemukan pijakannya, sebuah potret muncul tepat di depan mata Klein. Lebih jauh lagi, ia merasakan kekuatan yang lemah dan ilusif memperkuat dirinya. Dia mengambil pulpen dan menemukan selembar kertas putih dan mengungkapkan maksudnya. Klein terkejut mendapati tangan kanannya bergerak tak terkendali saat menggambar garis dengan cepat. Tak lama kemudian, ia melihat potret nyata dari orang ketiga. Setelah menuliskan warna rambut dan mata, serta ciri-ciri unik lainnya, Klein menghela napas lega meskipun tangan kanannya kejang. Ilusi di depan matanya cepat menghilang. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.